Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dengan Mapang Channel yang membahas tentang seputaran tanaman perkopian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi tentang apa sih resep ataupun rahasianya agar buah kopi bisa berbuah lebat. Jadi nanti akan kita bahas tuntas tentang cara perawatan dan lain sebagainya. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video dari saya dan mengikuti informasi terbaru dari channel ini, yang sudah subscribe sehingga membantu berkembangnya channel ini juga. Untuk yang belum subscribe, untuk bisa bantu subscribe, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya untuk mengetahui notifikasi terbaru dari channel ini. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di kebun kopi. Itu kebun yang lain, bukan biasanya yang tempat saya ngonten ini. Kita lihat teman-teman, ini adalah jenis kopi robusta Kulon Tugu Sari ya teman. Jadi kalau kita lihat, ini bisa dikatakan tahun ini buahnya cukup lumayan lebih lebat dibandingkan dengan tahun kemarin ya. Itu karena yang pertama memang faktor alam ya teman. Jadi faktor alam itu sangat mempengaruhi, dan juga cuaca tentunya. Di cara ini kebetulan mungkin di tahun ini kan ini pembungaan pertama ini terjadi hujan. Jadi bunga kopi itu bisa dikatakan hampir bisa dikatakan jadi semua ya teman. Beda dengan tahun sebelumnya, ini udah kembang ataupun bunga kopi ini bisa jadi menjadi ini calon buah kopi itu di pembungaan yang kedua atau bahkan yang ketiga. Jadi curah hujan, faktor cuaca itu juga mempengaruhi ya teman. Jadi selain faktor perawatan, itu yang pertama faktor cuaca itu juga sangat berpengaruh. Di samping itu juga musim kemarau di tahun kemarin itu tidak terlalu lama, jadinya keadaan pohon kopi tidak terlalu rusak parah ya teman. Jadi ketika fase pembukaan tiba, keadaan pohon kopi masih kelihatan lumayan subur ya teman. Jadi memang faktor cuaca ngaruh. Yang kedua itu faktor perawatan ya teman. Jadi faktor perawatan itu banyak sekali. Sambil kita jalan ya teman. Jadi kita spill ini. Jadi faktor perawatan itu yang pertama kita ini pemangkasan. Itu pemangkasan harus dilakukan secara rutin ya teman. Itu baik pemangkasan, perawatan, dan pemangkasan lainnya. Misalkan ini pemangkasan perawatan, ada tunas-tunas air yang tumbuh di ini pohon kopi itu dibuang ya teman. Nah, yang kedua tunas cacing. Ini ada tunas cacing. Nah, ini dibuang. Tunas cacing biasanya mempunyai ini ciri biasa tumbuh di dumpulan kopi ya teman. Jadi dia bentuknya kecil, dia tidak bisa memanjang karena dia tidak produktif ya teman. Jadi tidak perlu dipelihara. Kalaupun dipelihara nanti tidak menghasilkan kopi yang produktif teman. Jadi harus buang saja karena dia akan mengganggu, karena dia akan menyerap nutrisi yang seharusnya digunakan untuk penuaan ataupun pembesaran buah. Itu untuk pemangkasan ya teman. Samping pemangkasan tunas cacing, jadi tunas air juga. Untuk yang selanjutnya ada tunas ranting, misalkan yang sudah tua itu juga harus dipangkas ya teman. Misalkan ini untuk tunas yang tua kayak gini sudah mengering ini, bentar, nah ini harus dibuang, jadi dia mengganggu. Dan tunas yang ini juga terkena penyakit ataupun penggerek, hama penggerek, itu juga harus dibuang, nantinya menular malah ini menular ke pohon kopi ke yang lainnya teman. Jadi itu harus diperhatikan. Nah, ini contoh buah kopi yang terkena hama penggerek, ini harus dipotong teman, dilakukan pemotongan. Nah, nanti dikumpulkan di
dikubur ataupun bisa dibakar teman-teman. Jadi hama penggerak ini bisa tumbuh dan berkembang di dalam buah kopi yang kayak gini, yang kering kayak gini. Jadi kalau dia tidak ditimbun atau dibakar, nanti dia akan berkembang biak dan merusak buah kopi di tahun-tahun selanjutnya. Jadi kayak gitu teman-teman. Ini terkena hama penggerek dan juga karena faktor curah hujan yang sangat tinggi teman. Jadi buah kopi ada sedikit keruntukan ya teman, bahkan bisa dikatakan banyak sekali keruntukan bila dibandingkan dengan kita melihat di awal ketika ini fase mata yuyu, dan juga ini sangat berkurang banyak sekali karena faktor keruntukannya teman. Yang selanjutnya itu faktor ini juga penyimpanan bahan ya teman. Jadi penyimpanan bahan itu juga mempengaruhi ini faktor ini maksimalnya buah kopi. Jadi penyimpanan bahan juga berpengaruh, karena prinsip dasarnya kayak gini teman. Kita menyimpan bahan itu untuk persiapan pembuahan di tahun berikutnya ya teman. Nah, yang mana kita tahu kalau pohon kopi itu ya akan bisa berbuah dengan maksimal itu di dahan ataupun ini ranting itu yang muda. Jadi kenapa tujuannya kita menyimpan bahan? Jadi untuk pembuahan di tahun berikutnya, untuk persiapan. Nah, misalkan kayak gini teman, ini kan tunas ranting, ini pembuahan di B1 ataupun pembuahan di pertama. Nanti ini kan setelah kita petik kopinya, ini yang jadi bahan kan yang ini untuk pembuahan di tahun berikutnya, yang ini kan otomatis sedikit sekali kopi yang akan diproduksi di tahun berikutnya. Untuk itu misalkan ini sudah tidak produktif, untuk menjaga kestabilan panen kopi tentunya kita harus menyimpan bahan baru ataupun tunas baru kayak gini. Jadi ini nanti ini bisa dipotong, tetapi kalau kita lihat kok ini masih panjang, jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kayak gini, ini bisa digunakan untuk bahan di tahun berikutnya. Kurang lebihnya teknik penyimpanan ataupun sortasi bahan itu kayak gitu ya teman-teman. Yang selanjutnya itu faktor pemupukan juga. Jadi pemupukan itu untuk buah kopi atau pohon kopi itu paling tidak itu 2 kali dalam setahun ya teman. Jadi di awal musim penghujan dan di akhir musim penghujan. Jadi ketika awal penghujan teman-teman bisa melakukan pemupukan, dan saya sarankan untuk pemupukan itu menggunakan pupuk majemuk aja ya teman. Jadi lebih aman. Untuk pupuk subsidi bisa ataupun yang non subsidi itu juga bisa, tergantung teman-teman ya. Tapi kalau bila perlu itu bisa ditambah pemupukannya itu di pertengahan musim ini, musim penghujan, teman-teman bisa melakukan pemupukan kembali tergantung dari keadaan kebun dan juga pohon kopi teman-teman. Jadi lihat saja, nanti disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalkan di fase pengisian buah terjadi banyak keruntukan, berarti harus dilakukan pemupukan dengan pupuk yang dibutuhkan, dengan yang kandungan K-nya itu tinggi, dia akan mencegah terjadinya keruntukan buah yang begitu banyak ya teman. Jadi pemupukan itu disesuaikan dengan kebutuhan daripada pohon kopi ataupun buah kopi dari kebun teman-teman. Dan selanjutnya pemberantasan hama. Pemberantasan hama juga ini harus melakukan, misalkan diperlukan penyemprotan, itu dia lakukan saja penyemprotan untuk membantu mengurangi hama ataupun penyakit yang tentunya akan membantu memaksimalkan ini buah kopi pada teman-teman. Ini contoh, ini tunas cacing teman, ini harus dibuang. Dia tumbuh kecil kayak gini, jadi dia tidak mempunyai pupus lanjutan teman. Ini harus dibuang. Nah, yang kita simpan untuk bahan karena ini kebetulan kalau untuk usari, jadi dia
minim tunas raja, jadi tunas ranting pun bisa untuk produktivitas. Jadi memang kayak gitu teman, untuk jenis lontok gusari memang minim sekali untuk tumbuh tunas raja. Tapi yang penting intinya di sini adalah perawatannya teman, mau tunas ranting ataupun tunas raja, selagi perawatannya itu maksimal optimal, insya Allah untuk hasil panen kopinya pun itu bisa optimal juga. Jadi teman, nah, tunas ranting kalau kita rutin melakukan pemangkasan, perawatan, itu juga bisa menumbuhkan tunas raja juga ya teman. Jadi inti dari segala inti untuk ini buah kopi dari kebun kopi kita itu adalah, menurut saya itu perawatan. Kalau masalah lebat dan tidaknya itu tergantung dari keadaan kita dan juga lingkungan kita. Misalkan budgetnya untuk petani kecil kayak saya itu minim, ya tentunya kelebatannya itu pun ya disesuaikan dengan ini biaya ataupun budget untuk perawatan. Misalnya kebunnya lebar, lebih luas, itu tentunya juga mempengaruhi untuk besar kecilnya, banyak sedikitnya panen kopi di tiap tahun. Jadi kurang lebihnya kayak gitu teman, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf tidak ada salah kata yang belum jelas, bisa tanya di kolom komentar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.